kan Bapak ini udah jadi guru selama udah beberapa tahun ya. Itu gimana sih Bapak manage waktu Bapak dari pagi sampai pulang, terus besokannya, terus di waktu libur juga? Ya, saya kebetulan waktu itu kan double job ya. Double job itu ada shift pagi, ada shift siang, ya kan? Artinya waktu itu saya itu ngajar dua tempat, negeri dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim 4 Media Jurnalistik. Dan pada kali ini kita ingin mewawancara seorang guru di SMA Negeri 67 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Exla Deda Yusmurian dari Divisi Fotografi. Dan saya Rangga Saputra dari Divisi Media Desain. Nama saya Andika Raffi Saputra dari Divisi Fotografi. Nama saya Triana Aprianti dari Divisi Fotografi. Nama saya Aisyah Pola Ibrahim dari Divisi Sinematografi. Dan dengan Bapak? Saya Triadi Setianto, MBD. Ya kebetulan saya di SMA 67 ini diberi tugas jabatan sebagai guru BK. Saya tinggal di Bumi Mutiara, Puncak Dulu Gunung Putri. Gunung Putri Kobo. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Baik, di sini dengan Pak Triadi ya? Iya betul. Di SMA Negeri 67, Pak Triadi sebagai guru mata pelajaran atau keren apa Pak? Saya sebagai guru BK. Guru BK di 67 ya Pak? Iya di 67. Oke, berarti sebagai guru BK atau bimbingan konseling, Bapak sebelumnya itu katanya pernah menjadi kepala sekolah di SMA Angkasa 2. Apa betul itu Pak? Saya di Angkasa itu sebenarnya dari tahun 94. Wow, Dari mulai SMA Angkasa 2 ini berdiri. Ya, berarti dari pertama banget itu ya Pak? Pertama sekali SMA Angkasa berdiri itu saya di situ. Gitu. Ya biasa kan bertahap terus ya. Dari mulai jadi kepala sekolah itu saya tahun 2008. 2008 sampai tahun 2012. 2012. Berarti Bapak menjabat kurang lebih 4 tahun ya Pak? Nah, itu tapi setelah itu saya di rolling ke SMP. Saya di situ dari 2012 sampai 2016. Wah, lumayan lama juga itu Pak. Terus saya dibalikkan lagi di SMA Angkasa 2. Balik lagi jadinya balik Pak, lagi di Angkasa 2. sana. Coba karena posisi saya dulu itu masih double ya, masih double job ya. Harus pilih negerinya atau swastanya, kan bingung negerinya atau swastanya. Cuma saya udah siap-siap. Namanya itu kan pilihan. Betul. Ya, itu harus milih dua-duanya itu nggak mungkin. Makanya salah satu mana yang menurut saya paling baik. Makanya saya lepas SMA Angkasa 2 ini, saya lepas, saya teruskan Pengalaman apa aja sih yang paling berkesan bagi Bapak selama menjalani peran ini di SMA 67 ini Pak? Kalau secara umum ya pengalaman, karena saya itu backgroundnya dari BK ya. Betul? Jadi kalau pengalaman selama saya di SMA Angkasa itu, saya ngajar jadi guru di Angkasa itu umurnya 24 waktu. 24 tahun? 24 tahun. Saya jadi kepala sekolah itu umur 40 tahun. 40 tahun. Ya dari sekian anak itu ya ada yang berani naksir saya. Tapi dulu kan ada modul BK ini. Modul buka itu isinya tulisan-tulisan ungkapan curahan hati ke Bapak, ke saya panggil sampai dia tuh terus terang aja, saya suka sama Bapak gitu kan. Saya kan menikah tahun 98 bisa menikah Bapak. Nah anak itu yang suka sama saya panggil itu, saya kasih tahu, udah kamu fokus belajar aja, saya mau nikah. Anak itu lari dari ruang BK waktu itu, lari ke kebun di depan Angkasa itu masih ada kebun, belum ada bangunan rumah. Langsung nyayat tangannya pakai beling yang ada di kebun itu. Nah sempat ramai di situ. Di kelas 10 itu ini pertemanannya kuat banget, bagus banget pertemanannya. Kemana-mana selalu Circle gitu ya Pak? Ini circle. Kemana-mana selalu bersama. Tapi begitu di kelas 11 ternyata ada masalah apa gitu,
sampai pada akhirnya kan lima pertemanan nih, 4 orang ini jauh semua. Sempat waktu itu sempat menangis di sekolah sampai ke kepala sekolah juga, sampai orang tuanya juga pusing juga datang ke sekolah juga, sampai pada akhirnya orang tuanya ngancem kalau sampai anak saya itu keluar dari sekolah gara-gara masalah yang dari sekolah, pokoknya saya nggak mau terima, pokoknya saya tuntut sekolah, sampai begitu ya, sampai mau tuntut sekolah. Ada juga yang lainnya, anak-anak itu juga ada yang apa ya, yang merasa mendapat pelecehan. Wah, Pelecehan bukan dari teman sekolahnya, bukan, justru pelecehan itu diperoleh dari kakak iparnya di rumah. Itu saat dia kan ikut kakak ipar, bapak ibunya sudah nggak ada, ikut kakaknya lah, kan ada kakak ipar, kakaknya kebetulan perempuan. Nah, yang iparnya laki-laki di situ. Ya, pas saat tinggal di situ, ya itu mendapat pelakon-pelakon yang bagus. Tapi ya alhamdulillah sampai selesai di ya, saya jadi masalahnya yang semua kaitannya dengan anak-anak. Kalau kita ceritakan memang nggak apa yang bagus. Masya Allah, keren banget. Luar biasa banget pengalamannya ya. Nggak diancam orang tua juga pernah. Ya, masalah ulangan di berita acara di situ, tanda tangan pengawas ditulis di tanda tangannya apa? Ditulis kata anjing. Saya usut semuanya, ketemu anaknya. Saya kumpulkan di lapangan, sampai pada akhirnya udah, kalau memang kamu seperti ini, suruh kamu datang. Saya atau anak tentara sekalipun, saya anak bintang sekalipun suruh sini lagi. Bener. Dan setelah itu dia pulang ke bapaknya, kebetulan bapaknya juga ratingannya dan langut. Kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita selanjutnya ganti. Yang tadi itu diceritakan nggak habis ya. Banyak banget ceritanya ya. Oke Pak, mari kita jelas balik sejenak ya Pak. Iya. Nah, kenapa sih Bapak itu lebih memilih menjadi guru BK? Tujuan awalnya apa? Awalnya begini, saya ini sebenarnya dari kehidupan saya itu dari keluarga yang bisa dibilang pas-pasan lah, yang mampu ya. Tapi orang tua saya, bapak ibu saya itu punya anak banyak, 6. Tapi yang pertama meninggal, jadi tinggal 5. Tinggal 5 itu perempuan laki, perempuan. Seling ya Pak? Nah, itu loh. Kalau menguliahkan semua, orang tua saya nggak mampu. Akhirnya orang tua saya nggak tahu, punya pikiran begini, pokoknya anak saya yang laki-laki harus kuliah. Lebih mengutamakan Nah, laki-laki. mengatakan laki-laki karena dianggapnya laki-laki itu sebagai kepala keluarga, harus kuliah. Saya ngambilnya praktis saja waktu itu. Saya mau kuliah di diploma 3, pokoknya yang diploma 3 D3 ya. Nah, D3 karena waktu itu D3 itu masih ikatan dinas. Nah, ambillah guru IKIP ya, di IKIP waktu itu ya. Kemudian ambil jurusan BK ya gitu kan. Karena awal mulanya memang supaya saya kuliah cepat kerja. Awalnya kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau awal mula apakah minat jadi guru BK atau enggak, sebenarnya awalnya memang belum, karena gaji guru itu memang dulu itu prihatin dikit. Saya ngajar di Angkasa waktu itu tahun 94, gaji saya itu pertama berapa? 62.500. Naik Trans Halim itu 2.000. Oh, itu tiap hari ini. Tiap hari. Kalau Trans Halim itu ongkosnya sekali naik 2.000 waktu itu. Gaji saya 62.500. Motivasi saya kuliah waktu itu ngambil BK itu sebenarnya hanya nyari saya ambil diploma, nggak lama kuliahnya, terus ada ikatan dinas. Terus juga nih Pak, kan selama ngaji itu kan tantangannya juga banyak nih ya Pak. Dan misalnya kayak ngadepin yang bermasalah ya, sampai yang murid nakal gitu. Nah, tips Bapak menangani itu gimana Pak? Tips saya itu paling yang utama itu terbuka aja lah, terbuka dan mau mendengarkan. Banyak orang yang pengen didengar gitu loh.
apalagi saat orang itu punya masalah, itu pengen didengarkan apa yang disampaikan gitu. Makanya kita fokus dan makanya ada di BK itu ada ruang konseling supaya nanti ada pelaksanaan konseling secara face-to-face gitu. Ya. Nah kalau dalam penanganan ketertiban, saya biasanya lebih cenderung tidak mengedepankan emosional. Oke. Untuk jawabannya kita lanjut ya Pak. Oke. Soalnya ini biar bisa gantian. Oke. Tapi jawabannya cukup memuaskan. Oke, terima kasih. Nah, lalu bagaimana biasanya reaksi siswa ketika Bapak bina atau konseling mereka sih Kak? Ya macam-macam ya. Ada yang bisa nerima, ada pula yang nggak bisa nerima, kan gitu, biasa, kan gitu. Orang ya, atau anak yang tidak bisa menerima biasa mengeluarkan kejengkelannya, kan gitu. Tapi kalau bisa menerima, ya apa yang kita sampaikan bisa masuk dan bisa dilakukan dengan baik, kan gitu. Saya hanya memediasi aja, menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan guru. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu lari keluar dari ruang konseling, kemudian dia masuk kelas, tapi apa dia nggak bisa mengontrol emosinya. Oke. Nah, ini hanya salah satu contoh respon aja ya, respon yang tidak bisa terima itu ada banyak kan gitu. Tapi ada juga yang menerima gitu. Makanya kalau penyelesaiannya itu penyelesaian masalah itu atau datangnya siswa itu karena dia butuh untuk penyelesaian masalah, kebanyakan mau menerima. Tapi kalau ada konflik terjadi di luar ya, kemudian dia nggak perlu dan kita paksa untuk kesini kita selesaikan masalah, kebanyakan nolak. Oh ini satu nih saya sekarang ingat itu saya. Tapi ini jangan dicontoh ya. Dan dicontoh oleh siswa yang lain. Iya. Waktu itu ada siswa kelas 3 kalau dulu. Nah, sekarang kan kelas 12 ya, kelas 3. Nah, perempuan itu. Perempuan waktu itu ngadu ya. Kalau dirinya sebenarnya sudah hamil. Wah. Nah, itu waktu ada tuh udah hamil. Mungkin bulannya sudah bulan ke-9, karena selama sehari-hari dia sekolah itu dia masuk biasa, ternyata diikat itu perutnya itu kan. Nah, kenapa dia datang waktu itu ke saya, dia cerita itu dan tidak mau nanti pihak sekolah tahu ya, pihak sekolah tahu sampai pada akhirnya keluarkan, pasti keluar itu anak itu kan gitu loh. Karena waktu itu mau ujian ya, jadi laporannya seminggu sebelum ujian lah. Akhirnya saya sama wali kelasnya keep masalah itu, udah kita tutup masalah itu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ketahuan gitu. Jadi anak itu lulus gitu. Coba kalau waktu itu saya sama wali kelas sudah laporkan ke pimpinan ya. Kalau kita kan pertimbangannya, ini tinggal seminggu 2 minggu belajar lagi, menempuh ujian ya. Kemudian lahirannya juga sebentar lagi lah, gitu kan. Ya udah, akhirnya kita tutup itu sama wali kelas waktu itu. Ya nggak terjadi di sini, dan itu terjadi di SMA 67 nggak. SMA 67 nggak ada anaknya baik-baik semua. Baik semua lah ya. Iya, itu kejadian dulu yang sampai sekarang itu masih saya. Jadi unik-unik masa dulu. Nah, tadi kan Bapak udah cerita nih, tadi ceritanya bikin kita kaget, terus kita mundur dikit. Nah, kan Bapak ini udah jadi guru selama udah beberapa tahun ya. Itu gimana sih Bapak manage waktu Bapak dari pagi sampai pulang, terus besokannya, terus di waktu libur juga? Ya, saya kebetulan waktu itu kan double job ya. Ada si pagi, ada si siang, ya kan. Artinya waktu itu saya itu ngajar dua tempat, negeri dan swasta. Paginya justru di swasta, siangnya saya di negeri, tapi di SMP 214 Jakarta. Nah, di situ saya membagi waktunya itu yang jelas ya, sepertinya waktu itu habis begitu saja. Jam kerja saya kan dari pagi sampai sore. Pagi itu masuk jam 6.30, sekarang masih 6.30. Jam 6.30 atau jam 7 ini, ya 6.30.
sore itu pulang jam 6 malam, jam 6. Jadi saya kan sehari kan memang di sekolah itu. Cuma bagaimana supaya semuanya itu bisa berjalan? Kalau dulu kan masih bisa diatur jamnya ya. Pagi saya di swasta berarti saya harus atur swasta itu udah sampai jam 12 saya selesai ngajar kan gitu nanti. Nah, di negerinya juga sama, saya atur jangan ditaruh di jam pertama, jam kedua, saya taruhlah di jam ketiga ke atas. Nah kemudian pada saat saya menjadi kepala sekolah, saya menanamkan sistem dulu, sistem kerja. Jadi bukan kepala sekolah itu kan bukan sekali dulu. Ya. Nah saya tanamkan sistem bagaimana supaya wakil staf itu tetap bisa bekerja meskipun saya tidak ada di tempat. Dan alhamdulillah semua apa yang terjadi di sekolah selalu dapat kita mengungkap dan dapat kita bermanfaat aman. Jadi kepala sekolah dari 2008 sampai 2016 ya. Nah, itu kan sudah cukup lama ya. Alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Alhamdulillahnya saat saya tidak menjabat pun saya di sekolah-sekolah lama itu kayak dengan terbuka diterima gitu ya. Saya main ke angkasa kayak welcome aja, guru-gurunya yang dulu pernah dengan sama yang lama ya ketemu dengan saya welcome saja. Saya di SMP saja juga sama di Bapak terus juga sama, saya enak-enak saja gitu. Nah, Bapak itu kan udah menjalani berbagai peran nih Pak, dari guru, terus kepala sekolah, terus BK juga sekarang. Apakah Bapak itu tidak berencana untuk naik jabatan ke posisi yang lebih tinggi lagi di dunia pendidikan? Saya rasa sudah cukup ya. Sudah merasakan semua ya. Jabatan tertinggi di sekolah itu ya kepala sekolah kan gitu kan. Biar sekarang yang muda lah yang maju. Ya, kita hanya mendorong saja. Ya. Apa-apa yang sudah kita jalankan dulu itu sudah cukup melelahkan, menguras pikiran dan tenaga kan itu. Ya sudah waktunya istirahat, dan waktunya mungkin lebih banyak hablum minallah. Apa aja sih rintangan terbesar yang Bapak hadapi selama ini sehingga bisa menjadi sosok guru yang menginspirasi banyak siswa? Rintangan itu ya sebenarnya ada semuanya. Dalam mencapai cita-cita, keinginan itu yang kadang-kadang dilupakan oleh anak-anak itu, anak-anak sekarang mengenai nilai juangnya kurang dan rasa syukurnya juga kurang. Sebenarnya saya bisa sampai posisi jadi kepala sekolah waktu itu karena apa? Karena saya punya nilai juang, rasa syukur. Banyak yang bersamaan dengan saya yang nggak sabar. Karena apa? Karena gaji guru ya segitu tuh loh, ya gaji guru segitu tuh. Cuma saya berpikir rezeki itu datangnya dari mana saja. Jadi untuk anak-anak semua juga sama seperti itu. Yang penting itu kejar cita-cita kamu, jangan hanya mimpi saja, wujudkan itu cita-cita. Dengan apa? Dengan berjuang, kamu semaksimal mungkin ya harus sabar untuk mengikuti proses yang ada gitu loh. Ikutin aja terus dengan sabar dan bersyukur. Itu saja. Kalau rintangan saya rasa juga tinggal di mana kita menyikapinya. Nah, dari saya, Bapak boleh nggak berikan satu pesan ke anak-anak ke SMA negeri, Pak? Suatu pesan aja. Ya, hidup itu adalah perjuangan. Ya, jadi apa yang menjadi mimpi kamu, keinginan kamu itu agar bisa terwujud, berjuang gimana untuk memperolehnya, untuk mendapatkan kejar gitu. Dengan wah Tuhan nggak mengabulkan doa saya, baru 1 kali, 2 kali, 3 kali berdoa gitu loh. Jadi udah bersabarlah dan yakinlah bahwa Allah Tuhan itu akan mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita. Jadi guru itu wah susahnya ya. Dulu banyak sekali guru-guru itu bukan hanya profesi guru saja. Ada yang sambil ngoceh juga ada, ya. Ada dengan kerjaan menjadi pedagang juga ada, begitu. Karena saya tahu gaji guru itu kecil, makanya saya nggak mau jadi guru waktu itu. Saya setelah lulus dari kuliah itu malah saya buka gorengan,
dagang malah. dagang gorengan sama teman saya itu, ya ada mungkin bisa hampir 1 tahun itu. Baru saya merantau ke sini, ke Jakarta. Di Jakarta itu pun saya juga langsung lamar guru, dan saya lamar mana? Ramayana. Wow. Oh, ya kan? Ditolak. Gara-gara apa? Wah, karena ini mau masuk perguruan tinggi kok. Sama banyak ke situ ditolak. Terus YKK, BUKK, itu yang saya ini, tapi ditolak semuanya itu. Pernah saya ngikut angkutan, transportasi, ya. Itu setengah hari, jam 12 sampai jam 6 sore, itu saya dikasih uang berapa? 9.000, 10.000, ya. Guru berapa? Guru 62.000, begitu ini 62.500. Saya mikir, ya itu ibaratnya jadi kena aja segini, ya kok gaji guru gitu kan, gitu awalnya awal mula begitu kan mikirnya. Jadi guru alhamdulillah bisa menikah, bisa punya anak, menyekolahkan anak, ya, dan alhamdulillah semuanya dicukupi oleh Allah. Gitu kan. Makanya saya bersyukur, sabar, sama berdoa. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan semua cerita yang sangat inspirasi bagi kita. Baik, sekian sudah wawancara kita hari ini bersama Pak Jadi. Pak Jadi, terima kasih ya. Terima kasih banyak, semuanya. Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf banget ya Pak kalau kita ada rancangan dalam pertanyaan kita, dan mohon maaf juga pada yang menonton atas kesalahan kami hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.